Oke, selamat siang semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di siang hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu tentang relasi dan fungsi. Tentunya kalian sudah merangkum materinya sebelumnya. Jadi hari ini untuk memperdalam materinya, saya akan menjelaskan lewat video untuk melengkapi pengetahuan yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Saya harap semuanya dalam keadaan siap belajar dan selalu memiliki motivasi yang tinggi di masa-masa pandemik ini. Jangan biarkan keadaan melemahkan motivasimu untuk terus mau belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, berbicara tentang relasi dan fungsi. Ini materi matematika wajib kelas 10. Oke, sebelum kita memulai atau masuk ke topiknya, kita akan membicarakan dulu beberapa indikator yang harus kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Yaitu diharapkan semuanya dapat menentukan syarat-syarat sebuah fungsi. Yang kedua, menentukan daerah asal, daerah lawan, dan daerah hasil sebuah fungsi. Yang ketiga, menerapkan aturan operasi dua fungsi atau lebih dalam memecahkan masalah nyata. Yang keempat, menentukan aturan dalam operasi aljabar, yakni penjumlahan. Yang khusus hari ini kita akan belajar dulu penjumlahan dan pengurangan. Untuk minggu depan kita akan belajar perkalian dan pembagian. Oke, langsung saja. Tentunya kalian sudah merangkum apa istilah dari fungsi. Oke, kita review kembali. Berbicara tentang fungsi, relasi diartikan sebagai hubungan yang terjadi akibat adanya pengaruh satu sama lain. Oke, kalau saya boleh tanya di sini, pernah nggak kalian menjalin sebuah relasi kepada teman, kepada saudara? Dan relasi apakah yang terjadi di antara kalian itu? Misalkan relasi pertemanan, relasi persahabatan, atau relasi sebagainya. Oke. Ini ada sebuah ilustrasi. Coba perhatikan foto ini. Ini adalah foto sebuah keluarga yang sangat bahagia, di mana mereka lagi tengah mengambil sebuah foto. Mereka dalam keadaan bahagia semua, senyum. Jadi terlihat adanya kebersamaan di antara mereka ini. Kalau saya boleh tanya, relasi apakah yang terjadi di antara mereka ini? Pastinya kita akan menjawab semuanya, yaitu relasi terhadap keluarga. Jadi hubungan yang mempengaruhi mereka bisa bersatu ini karena mereka adalah keluarga. Adanya aturan dalam kehidupan itu, mereka adalah satu keluarga. Oke, kita lanjut. Oke, aplikasi yang lain atau contoh yang lain yang bisa saya sampaikan yaitu, kalau yang di sebelah kiri ini ini disebutkan himpunan, anggap aja himpunan A, yaitu terdiri dari mobil, sepeda, motor, truk, dan becak. Oke. Sedangkan di sebelah kanannya, anggap aja misalkan aja adalah himpunan B. Itu terdiri ada tulisan angka 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, coba diperhatikan di sini. Mobil dipasangkan dengan angka 4. Sepeda dipasangkan dengan angka 2. Motor dipasangkan dengan angka 2. Kalau truk dipasangkan dengan angka 6. Becak dipasangkan dengan angka 3. Kira-kira relasi apakah yang memungkinkan terjadi di antara dua himpunan ini? Oke, tentunya kita menjawab adalah banyaknya roda. Roda mobil ada berapa? 4 pasti tentunya ya. Sepeda rodanya berapa? Pasti tentunya 2. Motor atau sepeda motor tentunya rodanya sebanyak 2. Kalau truk, pasti kita udah mengenal truk semua ya. Truk yang paling besar itu adalah rodanya adalah 6. Becak, siapa yang nggak pernah naik becak di sini? Pasti semuanya udah, kalaupun tidak pernah naik pasti pernah melihat becak. Pasti rodanya adalah 3. Oke. Jadi adanya relasi yang menentukan untuk menghubungkan satu sama lain. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut dengan fungsi.
Relasi dan fungsi adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena adanya relasi pasti adanya aturan. Aturan inilah yang kita gunakan, yaitu fungsi. Oke. Kemarin kita pasti sudah merangkum ini pengertian dari fungsi. Untuk mereview, fungsi merupakan relasi khusus dari sebuah himpunan A ke himpunan B. Berarti ada dua himpunan A, himpunan B. Dengan aturan setiap anggota di himpunan A dipasangkan tepat satu anggota di himpunan B. Berarti kalau kita lihat di sini tepat satu anggota. Berarti di himpunan A atau himpunan sebelah kiri itu tidak boleh memilih dua anggotanya atau dua pasangannya di himpunan B. Hanya bisa memilih satu. Tapi di himpunan B boleh dipilih oleh banyak anggota di himpunan A. Oke, contohnya adalah contoh dalam kehidupan nyata. Pernahkah semuanya memperhatikan kartu keluarga dan KTP? Tentunya nomor kartu keluarga sama semua dalam satu keluarga. Tapi di dalam KTP memiliki nomor induk kependudukan yang berbeda-beda. Jadi setiap keluarga memiliki nomor induk kependudukan atau disingkat dengan NIK. Jadi itu adalah aturan fungsi, tidak boleh ada yang sama. Berarti kalau kita misalkan daerah asalnya adalah kartu keluarga, nomor kartu keluarga, berarti daerah hasilnya nanti adalah NIK itu atau nomor kependudukan, nomor induk kependudukan. Jadi kalian coba perhatikan nanti apakah ada yang sama nomor NIK-nya, pasti semuanya berbeda. Dari bapak, ibu, anak pertama sampai dengan anak terakhir kalau sudah dapat KTP. Oke. Lanjut. Fungsi pasti kita sudah mengenal di SMP ada 3 komponen dalam fungsi, yaitu ada domain, kodomain dan range. Oke. Apa itu domain? Domain adalah semua anggota himpunan yang berada di A. Berarti himpunan daerah asal. Daerah asal berarti itu disebut sebagai domain. Kodomain adalah semua anggota himpunan yang berada di B. Berarti himpunan yang berada di B atau daerah yang berada di himpunan sebelah kanan. Oke. Range adalah daerah hasil, berarti hubungan yang dihasilkan dari sebuah fungsi itu adalah dinamakan sebagai range. Oke. Contohnya, perhatikan contoh di bawah ini. Ini himpunan A, elemennya atau anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan di himpunan B memiliki elemen atau anggota yaitu A, B, C, D, dan E. Coba perhatikan setiap anggota di A tepat memasangkan satu di anggota B, dan semua di anggota A ini memiliki pasangan walaupun mereka memilih pasangan yang sama. Artinya ini tidak ada masalah yang melanggar atau melanggar aturan dalam pemasangannya ketika himpunan A ini memilih 2 pasangan di B. Dan selanjutnya itu dia tidak memenuhi aturan ketika himpunan A ini terdapat satu himpunan A ini tidak dipasangkan dengan anggota B. Oke. Lanjut. Nah, coba perhatikan ini. Di sini kita bisa lihat ada himpunan A yang tepat dipasangkan di B. Di angka 2 ini dia memilih 2 anggota di himpunan B, yaitu A dan C. Nah, berdasarkan tadi aturan fungsi, apakah ini masuk dalam fungsi atau tidak? Coba perhatikan. Oke, di yang gambar pertama tentu saja masuk fungsi. Gambar kedua bukan fungsi. Karena kenapa? Ada 2 pelanggaran yang terjadi. Gambar 2 ini. Yang pertama, anggota A ini yaitu angka 2, dia memilih 2 pasangan atau anggota dari himpunan B yaitu A dan C. Tentu ini
melanggar aturan yang pertama karena dia tadi tepat memasangkan satu anggota di himpunan B. Yang kedua yaitu di mana salah satu dari anggota A ini tidak memiliki pasangan di himpunan B, di mana tadi dikatakan aturan itu semua anggota A harus memiliki pasangan tepat satu di himpunan B. Jadi makanya dia bukan termasuk fungsi. Kita lanjut. Oke, kita sekarang masuk kepada contoh-contoh fungsi aljabar. Tentu aljabar itu yang berkaitan tentang huruf ya, berarti kita nanti belajar untuk menentukan daerah hasil. Oke. Di sini ada sebuah contoh, diketahui fungsi f di mana a dipetakan di b. Itu a dipetakan di b dan dinyatakan oleh rumus f x sama dengan 2x. Berarti ada sebuah formula yaitu 2x dikurang 1. Oke, kita akan menentukan daerah asal berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan, di mana himpunan atau x itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4. Berarti kita mau mencoba mensubstitusikan semua angka mulai dari 0 sampai dengan 4. Berarti intinya adalah tentukan F0, F1, F2, F3 sampai dengan F4. Pertanyaan yang kedua, gambarlah grafik fungsi Y. Y sama dengan, Y ini sama dengan Fx ya. Jadi kalau ditanya Fx sama dengan Y juga. Jadi bisa dikatakan Y sama dengan 2x dikurang 1. Yang bagian C adalah tentukan daerah hasil dari fungsi F. Oke, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Penyelesaian. Kita tahu tadi rumus fungsi yang telah ditetapkan yaitu fx sama dengan 2x dikurang 1 atau y sama dengan 2x dikurang 1. Oke, berdasarkan ketetapannya yaitu di mana batas x itu dari 0 sampai dengan 4. Berarti f0, berarti kita masukin, kita substitusikan ke x, kita ganti x dengan 0. 2 kali 0 sama dengan 0 dikurang 1 hasilnya adalah minus 1. Lanjut F1, 2 kali 1 dikurang 1 hasilnya 1. F2, 2 kali 2 dikurang 1 hasilnya 3. F3, 2 kali 3 dikurang 1 hasilnya 5. Lanjut terakhir F4 yaitu 2 kali 4 dikurang 1 hasilnya harusnya ini tuh 7, ini 7 ya. Oke, sekarang kita tuangkan dalam bentuk grafik. Oke, grafiknya seperti ini. Jadi saya sudah mengatakan tadi bahwa Y itu sama dengan Fx. Berarti yang ada di vertikal ini adalah di sumbu Y, sedangkan di horizontalnya ini adalah sumbu X. Berarti daerah daerah hasil substitusi tadi dari batasan X sampai dengan dari 0 sampai dengan 4 itu adalah masuk ke sumbu Y, yaitu kita dapat tadi min 1 berarti di bawah 0, berarti di sumbu Y bagian min, terus 1, 3, 5 dan 7. Sedangkan daerah asalnya yaitu dari 1, 2, 3 sampai dengan 4. Jadi kita bisa katakan bahwa daerah hasilnya adalah ratio itu adalah Y, di mana Y itu lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 7. Itulah daerah asal, ada daerah hasil yang terdapat di fungsi fx sama dengan 2x dengan ketetapan x itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4. Oke. Saya harap sampai di sini bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh aplikasinya. Oke, contoh aplikasinya adalah yaitu kita masuk ke indikator terakhir yaitu penjumlahan dan pengurangan fungsi. Yaitu seorang pengrajin miniatur menerima pesanan pembuatan miniatur dan aksesoris tempat penyimpanannya. Oke, harga untuk membuat miniatur saja, berarti itu harga cuma miniatur itu dimisalkan dengan F1 sebesar 75.000 per buah. Berarti 75.000 per buah
dengan fungsi atau ketetapan yang telah ditetapkan, yaitu 75.000 X ditambah 5.000, berarti ada biaya tambahan. Terus jika akan membuat lengkap, berarti jika akan membuat lengkap dengan aksesorisnya, maka akan bertambah biaya. Itu tambahannya itu adalah misalkan dengan F2, yaitu 25.000. Berarti F2 dimisalkan jadi 2X. F2X jadi 25.000 X ditambah 1.000, dengan X adalah banyaknya miniatur yang dibuat. Oke. Sekarang kita masuk pada pertanyaannya. Pertanyaan pertama, berapa biaya untuk membuat 10 buah miniatur lengkap dengan aksesoris penyimpanannya? Yang kedua, tentukan selisih biaya pembuatan miniatur dengan aksesoris penyimpanannya jika banyaknya miniatur yang dibuat hanya 5. Oke. Kita selesaikan yang pertama. Berarti di pertama ini dia akan memesan miniatur lengkap dengan aksesorisnya. Berarti kita jumlahkan biaya yang dikeluarkan di pembuatan miniatur saja dengan ditambah dengan aksesorisnya. Berarti fungsi F1 ditambah dengan fungsi F2. Berarti kita bisa melihat di sini, berarti F1-nya itu 75.000 X ditambah 5.000, F2-nya adalah 25.000 X ditambah dengan 1.000, hasilnya adalah 100 X ditambah dengan 6.000. Oke, setelah ini baru kita berapa total atau banyaknya pesanan miniatur ditambah dengan aksesorisnya, yaitu 10 buah masing-masing. Berarti tinggal kita substitusikan 10 buah ini ke dalam X. Berarti kita ganti nilai X dengan 10. Berarti 100.000 dikali 10 ditambah 6.000, hasilnya adalah, nanti kalian bisa hitung sendiri, berarti adalah 1.006.000. Jadi total biaya untuk membuat 10 miniatur lengkap dengan aksesorisnya adalah 1.006.000. Oke. Pertanyaan yang terakhir, yaitu berapa selisih biaya pembuatan miniatur dengan aksesorisnya. Berarti kita mau mengurangkan selisihnya itu jika dia memesan 5 miniatur tapi dia mau mencari selisihnya. Berarti kita tahu tadi fungsi F1 yaitu 75.000 X ditambah 5.000 dikurang 25.000 X ditambah 10.000 sama dengan, berarti 75 ditambah 25 dapatnya 75 dikurang 25 dapatnya adalah 50 X. 5.000 dikurang 1.000 dapatnya 4.000. Banyaknya pembuat pesanan yaitu 5 buah. Berarti kita tinggal substitusikan nilai X. Berarti 50 dikali 5 yaitu 225.000 ditambah 4, hasilnya adalah 254.000. Jadi selisih biaya pembuatan 5 buah miniatur dengan aksesorisnya adalah 255.000. Jadi demikian pembahasan mengenai hari ini dulu. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan menentukan daerah asal menggunakan fungsi aljabar lagi yang lebih mendalam. Silakan kalian persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Oke, demikian pembelajarannya. Sampai ketemu minggu depan.